bersama Bu Tere. Salam stay at home. Hari ini kita akan belajar tentang materi fisika berkaitan dengan gaya yang dihubungkan dengan bab usaha dan energi dan juga bab momentum dan impuls. Sudah siap? Oke. Mari kita saksikan pada layar berikut ini. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Tere. Saat ini kita akan belajar tentang gaya dikaitkan dengan bab usaha dan energi, gaya dikaitkan dengan bab momentum dan impuls. Tentunya kalian sudah menyiapkan kertas, alat tulis, buku atau referensi yang lain. Ya, silakan. Kita akan mendahului dengan gaya. Gaya dapat menyebabkan benda yang diam akan diam. Kemudian gaya dapat menyebabkan kecepatan benda berubah dari kecepatan awal V0 menjadi kecepatan akhir Vt. Gaya dapat juga menyebabkan terjadinya perubahan energi kinetik. Gaya dapat menyebabkan benda tetap diam atau ber-GLB jika jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Sebenarnya banyak hal yang bisa dipelajari akibat gaya bekerja pada suatu benda, tapi kita batasi pada beberapa poin-poin di bawah ini. Sebelumnya kita ingat kembali yuk. Masih ingat kan? Biasanya kalau kita di kelas ingat lagi yuk. Karena untuk mempelajari tentang usaha dan energi, mempelajari tentang beberapa bab yang lain, kita membutuhkan persamaan-persamaan dalam GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, Vt sama dengan V0 plus At. S sama dengan V0T plus setengah At pangkat 2. Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2As. Kenapa sih kita harus mengingat kembali rumus-rumus ini? Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin biasanya kita harus move on. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Tapi kalau dalam fisika tidak bisa. Kadang-kadang kita memerlukan materi-materi yang dahulu-dahulu. Seperti saat ini. Ketika kita belajar tentang bab usaha dan energi, mari kita lihat beberapa rumusan. Kalian bisa lihat di buku catatan kalian. Beberapa rumus usaha. W sama dengan F kali S. EK sama dengan setengah MV kuadrat. EP sama dengan MGH. Dalam rumusan-rumusan ini, kadang di dalam soal tidak langsung diketahui berapa nilai atau besar jaraknya. Kadang kita harus menghitung dulu jaraknya dengan ketentuan hal yang sudah diketahui otomatis. Atau ketika kita mengerjakan energi kinetik yang nanti masuk dalam perubahan energi kinetik, tidak langsung energi kinetik itu langsung diketahui nilainya. Kita harus menghitung dulu kecepatannya. Kalau kecepatan awal terkadang dikasih tahu, diberitahu. Kalau kecepatan akhir terkadang kita harus menghitung dulu. Nah, itulah gunanya kita mengingat kembali rumus GLBB. Kemudian, sekilas kita mengingat kembali bahwa gaya juga bisa mempengaruhi keberadaan benda seperti yang kita lihat dalam video momentum dan impuls. Kalau kalian lupa, kalian bisa klik lagi di channel Teresia Helga. Di situ kita kan ada peragaan sebuah bola diberi gaya dalam selang waktu tertentu. Nah, waktu itu ingat kan? Nah, kaitannya dengan impuls. Nah, tapi kali ini contoh soal impuls tidak ditampilkan karena kalian bisa buka lagi dalam YouTube yang sudah kalian pernah saksikan. Sekarang kita akan melihat beberapa contoh yang dikaitkan dengan rumus usaha dan GLBB. Kita perhatikan contoh yang berikut. Oke. Kita perhatikan contoh yang pertama. Sebuah benda dengan massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik. Beberapa saat kemudian benda itu bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Tentukanlah usaha total yang dikerjakan pada benda selama beberapa saat tersebut. Seperti biasanya, kita tuliskan diketahui D1 M 2 kg, V0 2 meter per detik, V1 5 meter per detik. D2 ditanya W, yaitu usaha. D3 ditanyakan W sama dengan delta EK. Nah, kita lihat rumus yang sebelumnya tadi, delta EK.
EK 1 dikurangi EK 0. Kemudian kita masukkan setengah MV1 kuadrat minus setengah MV0 kuadrat. Sama dengan setengah kali 2 kali 25 minus 1/2 kali 2 kali 4. Lalu sama dengan 25 dikurangi 4 sama dengan 21 Joule. Mudah kan? Contoh yang kedua, sebuah mobil mainan bermassa 3 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus dengan percepatan tetap 3 meter per detik kuadrat. Tentukanlah usaha setelah 5 detik. Nah, kalau ini kecepatan akhirnya tidak diketahui. Itulah gunanya kita belajar mengingat kembali tentang rumus GLBB. Kita cek dulu, diketahui D1. Sudah, D2 kita lihat, silakan diamati. D3, kita cari dengan rumus GLBB, VT sama dengan V0 ditambah AT. V0-nya dari kata-kata mula-mula diam, berarti V0 kita masukkan 0. Ditambah A kali T, A-nya kita masukkan 3, T-nya 5, 3 kali 5 sama dengan 15 meter per detik. Setelah V akhirnya diketahui, kita bisa menghitung W seperti tadi, sama dengan delta EK, sama dengan setengah MV1 kuadrat dikurangi setengah MV0 kuadrat. Karena kecepatan mula-mulanya 0, jadi persamaannya menjadi W sama dengan setengah kali MV1 kuadrat. Kita masukkan angkanya. Setelah itu diperoleh hasil W sama dengan 337,5 Joule. Nah, sudah jelas? Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Seorang siswa masanya 80 kg menaiki tangga dengan tinggi 10 meter dalam waktu 1,5 menit. Bila G 10 meter per detik kuadrat, maka tentukanlah daya yang dikeluarkan oleh siswa tersebut. Diketahui D1, kalian lihat. D2 ditanya P. Nah, ini kalian lihat pada layar sebelumnya tadi. Mungkin tidak semuanya saya sebutkan, tapi kalian bisa lihat juga di buku kalian. P sama dengan, itu masuk dalam D3. P sama dengan W per T. Tapi sebelum kita kerjakan itu, kita harus mencari T-nya, kita konversi terlebih dahulu. 1,5 menit jadi 90 detik, karena 1 menit 60 detik. Kemudian, energi potensialnya kita cari terlebih dahulu. EP sama dengan MGH. M-nya 80, G-nya 10, H-nya 10, jadi 8000 Joule. Kalau sudah ditemukan, baru P sama dengan W per T sama dengan EP per T, karena usaha juga merupakan perubahan energi potensial. Jadi itu bisa disubstitusikan ke dalam persamaan itu. 8000 dibagi 90, 88,89 watt. Oke, selanjutnya nomor 4, sebuah benda 1 kg dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per detik. Tentukanlah besar energi kinetik benda pada saat mencapai ketinggian 10 meter dari tanah. Diketahui, kalian bisa lihat M 1 kg, kecepatan mula-mula V0 20 meter per detik, ketinggian mula-mula. Kalau dia dilemparkan ke atas, dianggap ketinggian mula-mulanya pada standar acuan 0. Kemudian dilempar sampai ketinggian 10, berarti itu H1. Ditanyakan D2-nya energi kinetik pada saat ketinggian itu, berarti energi kinetik akhir. D3 dijawab. Nah, kalau ini pakai rumus hukum kekekalan energi mekanik. Energi potensial awal tambah energi kinetik awal sama dengan energi potensial akhir ditambah energi kinetik akhir. Karena standar awalnya dianggap dilempar dari bawah hanya 0, maka MGH0 diisi 0. Kemudian setengah MV0 kuadrat sama dengan MGH1 ditambah EK1. Kalian lihat. Kemudian setelah kita hitung, kita pindah ruas. Yang sisi kanan itu 1 kali 10 kali 10 kan 100, pindah ke kiri jadi minus 100. Sehingga diperoleh energi kinetiknya adalah 100 Joule. Ada banyak beberapa contoh dan latihan, kalian nanti bisa simak setelah tampilan yang di bawah ini. Dan jika kurang jelas, kalian bisa chat pribadi ke line saya. Oke? Selamat belajar. Oke, demikianlah perjumpaan kita bersama Bu Tere.
untuk pembahasan beberapa hal tentang gaya dikaitkan dengan usaha dan energi, gaya dikaitkan dengan impuls dan momentum. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kalian untuk pembelajaran kalian selama stay at home. Jangan lupa tetaplah berdoa, Tuhan memberkati.